Baik, selamat siang semuanya. Di sini kami akan mendiskusikan tentang materi manajemen piutang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Nilo Putrika Kusuma Dewi dengan NIM 19103066. Kemudian ada Niputu Dewi Anggrayani dengan NIM 19103067. Lalu ada Kadek Sriani Dewi dengan NIM 19103052. Ada Nikade Ervina Noviana dengan NIM 19103037. Kemudian ada Niluputu Emi Utami dengan NIM 19103060. Adapun materi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama pengertian dari manajemen piutang. Yang kedua, ada fungsi dari manajemen piutang. Yang ketiga, tujuan manajemen piutang. Yang keempat, manfaat manajemen piutang. Yang kelima, ada kebijakan manajemen piutang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, contoh soal dan pembahasan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagih kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud di sini adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang ditimbul dari transaksi kredit. Itu tadi adalah pengertian dari manajemen piutang. Kemudian untuk contoh sumber piutang dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibahas oleh rekan saya. Contoh sumber piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak. Piutang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan keuntungan pada operasional bisnis, misalnya melalui penjualan kredit. Piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, misalnya saja dengan pinjaman hutang karyawan sebagai bentuk upaya mempertahankan karyawan. Jadi, agar tujuan-tujuan tersebut tercapai, perusahaan wajib mengelola piutang secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak berbalik merugikan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen piutang. Fungsi manajemen piutang terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan. Merencanakan anggaran atau pos apa saja yang menggunakan pembayaran kredit. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga yaitu penerapan atau pengarahan, di mana menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan, apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang. Pengelolaan atau manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari resiko-resiko yang berasal dari pemasukan kredit seperti yang pertama, seluruh piutang tidak tertagih. Kemudian yang kedua, piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. Hal ini akan berpengaruh langsung pada pencatatan keuangan yang berakibat mengurangi laba perusahaan. Kemudian yang ketiga, pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Hal ini mampu menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang maka bisa merugikan perusahaan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Sriani Dewi dengan NIM 19103052. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu
tentang tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang yang keempat adalah perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Yang kelima, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atas pencurian kas. Yang keenam, kesalahan teknis baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data. Yang ketujuh, data pelacakan piutang hilang atau rusak. Yang kedelapan, kinerja SDM penagih piutang yang buruk. Yang selanjutnya, manfaat manajemen piutang, yaitu meningkatkan profit. Dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik, maka piutang pun dapat ditagih serta diterima perusahaan. Piutang yang tertagih itu nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Selanjutnya, membantu mengurangi resiko kecurangan. Resiko kecurangan yang dimaksud salah satunya berasal dari piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebab bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih pelanggan, yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Selanjutnya, membantu menghadapi persaingan bisnis. Penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu karena dengan menerapkan penjualan kredit, pangsa pasar yang dapat dijangkau semakin luas. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Devina Noviana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ada kebijakan manajemen piutang. Yang pertama, memberikan kebijakan kredit. Ketika kita memberikan kebijakan kredit, kita dapat menentukan jumlah yang akan diterima, jangka waktu kredit, persyaratan dalam melakukan kredit, dan tingkat pengeluaran untuk pengumpulan utang. Yang kedua, ada buatlah standar atas kredit. Standar kredit merupakan kualitas kelayakan kredit seseorang untuk melakukan permohonan kredit yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, tentukan syarat dan ketentuannya. Menentukan syarat kredit biasanya dengan menetapkan suatu periode kredit yang diberikan dan potongan tunai untuk setiap pelanggan yang ingin melakukan pembayaran lebih awal. Dan yang keempat, ada lakukan penagihan secara berkala. Jika dapat melakukan penagihan dengan cara mengirimkan pesan melalui telepon, email, dan media sosial lainnya untuk mengingatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai contoh soal dan pembahasan. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan dagang PT Angkasa Jaya semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Angkasa Jaya setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N dibagi 60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Pembahasan dari contoh soal di atas yaitu analisis manajemen piutang. A. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan, yaitu 100 miliar dikurang 100 juta dikali 15% mendapatkan hasil 135 juta rupiah. B. Analisa piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 dikali dalam setahun, artinya 6 dikali 12 bulan.
Rata-rata piutang sama dengan 100 miliar dibagi 6 mendapatkan hasil 166.666.000 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut yaitu 85% dikali 166.666.000 rupiah, maka mendapatkan hasil 141.666.000 rupiah ya. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu 141.666.000 rupiah dikali 0,16, maka mendapatkan hasil 22.666.000 rupiah. Jadi tambahan manfaat bersih adalah 135 juta dikurang 22.666 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 112.333 juta rupiah. Sekian yang bisa saya jelaskan dan terima kasih. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.